Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Iya, halo semua. Hari ini kita bakal ngebongkar sosok yang mungkin namanya paling sering Anda dengar, tapi juga paling susah dipahami, Elon Musk. Tapi kita nggak akan ngomongin soal harga saham Tesla atau cuitan terbarunya, bukan. Kita mau lihat dia sebagai sebuah, kekuatan geopolitik. Betul, kekuatan yang lagi ngebentuk ulang dunia kita, kadang-kadang tanpa kita sadar. Nah, untuk itu kita udah ngumpulin beberapa sumber yang menarik banget. Iya, ada analisis akademis dari University of Connecticut yang benar-benar membedah gaya kepemimpinannya. Terus ada juga artikel investigatif dari The Guardian dan PBS. Itu yang soal konflik kepentingan dengan pemerintah, kan? Tepat. Dan juga laporan mendalam tentang gimana dia pakai platform kayak X buat, mempengaruhi opini publik. Mulai dari usahanya yang paling awal, yang penuh drama, sampai statusnya sekarang sebagai salah satu orang paling berpengaruh di planet ini. Kita mau paham gimana sih arsitektur kekuasaan yang dia bangun, dan apa artinya buat kita semua. Ya, coba deh pikirin ini. Anda mungkin kenal dia dari mobil listrik, roket, atau media sosial. Pasti. Tapi pernah nggak kepikiran gimana bisa seorang insinyur, seorang pengusaha punya kekuatan buat mempengaruhi hasil perang atau ngebentuk ulang cara kita ngobrol satu sama lain? Bahkan sampai nantang struktur pemerintahan negara adidaya. Nah, disitulah cerita yang sebenarnya. Mari kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari fondasinya dulu. Musk ini kan punya gelar ganda yang unik ya. Fisika dan ekonomi. Betul, dari University of Pennsylvania. Dan ini tuh menurut saya ya, bukan sekedar infobiografi biasa. Ini kayak cetak biru cara otaknya bekerja. Gimana tuh maksudnya? Di satu sisi, dia paham hukum alam yang paling fundamental. Di sisi lain, dia paham banget cara kerja uang dan pasar. Nah, tepat sekali. Dan latar belakang fisika ini yang ngelahirin bisa dibilang senjata andalannya. First principles thinking, berpikir dari prinsip pertama. Betul, ini konsepnya udah lama banget dari zaman Aristoteles. Sederhananya gini, Anda bongkar satu masalah sampai ke komponen paling dasar, yang udah nggak bisa dibantah lagi. Terus Anda bangun solusinya dari nol, dari dasar itu. Oh, jadi dia nggak mau cuma sekedar beli kue yang udah jadi. Dia mau tahu dulu apa struktur molekul tepungnya, gulanya dari mana asalnya. Baru dia putusin cara terbaik buat bikin dari awal. Persis. Ini kebalikan total dari cara pikir kebanyakan orang yang pakai analogi kan? Iya, yang biasanya perusahaan lain bikin A, ya udah kita bikin A versi lebih bagus. Dia nggak gitu. Sama sekali nggak. Contoh klasiknya tuh baterai. Orang lain nanya gimana cara bikin baterai 10% lebih murah? Dia nanyanya beda. Jauh. Dia nanya baterai itu bahannya apa aja sih? Kobalt, nikel, litium. Oke, berapa harga bahan-bahan ini di pasar? Oke, saya ngerti arahnya. Kalau kita beli bahan mentahnya, terus kita rakit sendiri di pabrik, biayanya berapa? Ternyata jauh lebih murah. Nah, cara pikir kayak gini yang bikin dia bisa ngacak-ngacak industri otomotif dan kedirgantaraan yang udah puluhan tahun stagnan. Dan mentalitas ini kayaknya udah ada dari awal banget ya. Coba kita lihat usaha pertamanya, Zip2 sama X.com, yang jadi PayPal itu. Iya. Ada satu cerita gila dari zaman Zip2 yang menurut saya ngegambarin karakternya banget. Sumber kita nyebutin, buat bikin investor terkesan, Musk itu bikin selubung palsu di sekitar komputer biasa. Biar kelihatan kayak super komputer canggih gitu. Iya, jadi mentalitas berpura-pura sampai berhasil ini udah mendarah daging dari dulu. Ini juga yang ngenalin pola unik dalam karirnya yang bisa kita sebut failing upwards. Gagal ke atas. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, ini bagian yang sering orang lewatin. Di Zip2 dia emang berhasil jual perusahaannya, tapi dia itu digulingkan dari posisi CEO sama investor. Oh ya, kenapa? Dianggap nggak kompeten secara manajerial. Tunggu, terus di PayPal kejadian lagi kan? Persis. Di PayPal ceritanya lebih parah. Dia dipecat dari posisi CEO sama dewan direksi pas dia lagi bulan madu. Hah, serius? Pas lagi bulan madu?
Bulan madu. Penyebabnya konflik internal yang parah banget soal arah perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari kacamata manajemen ya, dia gagal total di 2 perusahaan pertamanya. Itu brutal banget sih. Tapi yang lebih gila lagi, justru dari kegagalan itu, dia malah keluar dengan kantong yang jauh lebih tebal. Ini polanya menarik. Nah, itulah inti dari gagal ke atas. Gagal sebagai manajer tapi dia keluar dengan keuntungan finansial yang luar biasa. Dapat berapa dia? Dari Zip2 dia dapat $22 juta, terus dari akuisisi PayPal oleh eBay dia dapat $180 juta. Wow. Jadi kegagalan manajerialnya justru ngasih dia modal hampir $200 juta buat ngejar ambisinya yang skalanya jauh lebih gila lagi. Dan modal itulah yang bawa kita ke babak selanjutnya, SpaceX dan Tesla. Nah, Ini bukan lagi sekedar perusahaan software ya kan? Ini tuh kendaraan buat narasi yang gede banget. Dengan SpaceX, narasinya apa? Menjamin kelangsungan hidup manusia dengan kolonisasi Mars. bukan cuma bisnis, tapi misi penyelamatan spesies. Sementara dengan Tesla, narasinya mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan. Sekali lagi, bukan cuma jualan mobil, tapi nyelamatin planet. Dan strategi narasi ini brilian banget sih. Ini bukan cuma idealisme loh. Ini tuh magnet super kuat. Magnet buat apa? Buat narik talenta-talenta insinyur terbaik di dunia yang pengen ngerjain sesuatu yang bermakna. Dan juga narik modal investasi raksasa tentunya. Pantesan ya valuasi perusahaannya seringkali kerasa nggak masuk akal kalau diukur pakai metrik keuangan biasa. Betul, karena investor itu nggak ngerasa cuma beli saham. Mereka ngerasa lagi ikut misi mengubah peradaban. Mereka beli ceritanya. Tapi pasti ada harga yang harus dibayarkan buat mewujudkan visi sebesar itu. Di balik narasi penyelamatan ini, ada gaya kepemimpinan yang katanya ekstrim banget. Oh, sangat ekstrim. Ya, sumber kita ngegambarinnya sebagai campuran antara transformasional sama otokratis. Dia kan terkenal sama budaya kerja hardcore itu ya. Nuntut 80-100 jam kerja seminggu. Dia sendiri pernah bilang nggak ada yang pernah ngubah dunia dengan kerja 40 jam seminggu. Gila. Nah, analisis dari University of Connecticut itu membedah gaya kepemimpinannya pakai kerangka Daniel Goleman. Dan nemuin ada 3 gaya yang dominan. Apa aja tuh? Pertama, pace setting atau penentu kecepatan. Dia netapin standar kinerja yang luar biasa tinggi. Buat dirinya sendiri dan buat orang lain. Ini efektif nggak? Efektif buat tim yang emang udah termotivasi banget. Tapi efek sampingnya ya, burnout massal. Ngaranya lebih negatif, koersif atau memaksa, gaya yang nuntut kepatuhan segera. Betul loh, ini kita lihat jelas dari pemecatan massal di X atau ancamannya motong 10% pekerjaan di Tesla cuma karena perasaan nggak enak soal ekonomi. Ini nyiptain iklim ketakutan. Tapi ada sisi positifnya juga kan? Ada. Gaya ketiga, autoritatif atau berwibawa. Nah, disinilah letak kekuatannya. Dia tuh jago banget ngelukis visi yang sangat jelas dan menginspirasi. Terus dia kasih kebebasan buat timnya. Iya, dalam batas tertentu, buat cari cara mencapainya. Inilah yang bisa mobilisasi ribuan orang buat ngerjain proyek yang tadinya dianggap mustahil. Menarik. Sumber yang sama juga kan pakai kerangka 5 praktik kepemimpinan teladan dari Kozes dan Posner ya? Iya, dan hasilnya menarik. Moss dinilai unggul banget dalam 3 hal. Model The Way, dia ngasih contoh dengan kerja gila-gilaan. Inspire a shared vision, ini jelas kekuatannya, dan challenge the process. Dia selalu nantang cara-cara lama. Tapi disitulah paradoksnya muncul kan? Nah ini dia, kelemahan terbesarnya menurut analisis ini, itu di poin keempat. Enable others to act. Memampukan orang lain untuk bertindak. Maksudnya gimana? Dia jago ngasih inspirasi, tapi dia jelek banget dalam hal percaya sama orang lain buat ngejalaninnya tanpa campur tangan dia. Gaya nanomanajemennya itu ya. Di mana dia bisa ikut campur sampai ke detail teknis terkecil yang harusnya bukan urusan CEO. Betul. Terus ketidakpercayaannya sama kerja jarak jauh, sampai maksa karyawan Tesla balik ke kantor minimal 40 jam seminggu. Dia pada dasarnya nggak percaya orang bakal kerja kalau nggak diawasin. Itu dia, ini kontradiksi yang mendefinisikan dirinya. Seorang visioner yang mau nyelamatin umat manusia, tapi di saat yang sama, dia susah banget percaya sama manusia lain buat ngebantuin dia tanpa pengawasan super ketat. Kontrol adalah segalanya. Tepat. Dan kontrol ketat ini sekarang nggak lagi terbatas di dalam perusahaannya. Ketika teknologinya kayak Starlink masuk ke panggung dunia, dampaknya jadi jauh lebih besar. Jauh lebih rumit. Ini udah bukan soal manajemen perusahaan lagi, ini udah geopolitik murni. Tentu saja, peran Starlink di perang Ukraina-Rusia
Itu contoh sempurna. Di satu sisi, teknologi ini jadi penyelamat. Disebut sebagai tulang punggung komunikasi tentara Ukraina di medan perang, tanpa Starlink mereka mungkin udah kalah. Tapi di sisi lain, karena kontrol total ada di tangan Musk, ini nyiptain krisis diplomatik yang gila sih belum pernah kita lihat sebelumnya. Insiden di Crimea itu puncaknya. Gimana ceritanya itu? Militer Ukraina punya rencana mau melakukan serangan drone besar-besaran ke armada Angkatan Laut Rusia. Oke. Buat itu mereka butuh Musk buat ngaktifin layanan Starlink di dekat sana. Dan Musk, Secara pribadi menolak permintaan itu. tunggu sebentar. Jadi, satu orang, seorang CEO perusahaan swasta, bisa nolak permintaan militer sebuah negara yang lagi perang buat mempertahankan kedaulatannya. Bisa. Apa alasannya? Ini kan keputusan yang luar biasa besar. Alasannya menurut pengakuannya sendiri karena dia takut akan eskalasi nuklir. Oh, Dia khawatir kalau serangan itu berhasil, terus nenggelemin armada Rusia, Putin bakal balas pakai senjata nuklir. Terlepas ketakutannya itu beralasan atau enggak ya. implikasinya gede banget. Duh, udah kayak kepala negara. Kekuatan buat ngebentuk narasi global ini makin kuat lagi pas dia akuisisi Twitter kan, seharga 44 miliar dolar. Dan menamainya X. Iya. Alasan yang selalu dia bilang kan buat ngelindungin kebebasan berbicara. Tapi apa dampak nyatanya di platform itu? Dampaknya bisa diukur, dan hasilnya cukup mengkhawatirkan. Ada studi besar di jurnal Science yang ngelakuin eksperimen ke ribuan pengguna X. Mereka nemuin apa? Mereka nemuin kalau algoritma baru di bawah Musk itu secara signifikan ningkatin polarisasi afektif. Polarisasi afektif itu pada dasarnya rasa benci ke kelompok politik lawan kan? Betul, rasa permusuhan. Seberapa signifikan peningkatannya? Nah, ini bagian yang paling ngejutin. Studi itu nemuin kalau paparan konten partisan yang cuma ditingkatin sedikit aja selama seminggu di X, Iya. itu nyebabin pergeseran opini negatif yang setara dengan perubahan alami yang biasanya butuh waktu 3 tahun. 3 tahun, jadi seminggu di X bisa bikin kebencian politik kita menua selama 3 tahun? Iya, kayak akselerator perpecahan sosial. Gila. Tepat. Dan Musk sendiri jadi apa yang salah satu sumber kita sebut sebagai mesin narasi satu orang. Dia jadi amplifier gitu ya? Betul. Dia nggak selalu nyiptain disinformasi dari nol, tapi dia pengeras suara yang luar biasa kuat. Misalnya lewat apa yang disebut amplifikasi sarkastik. Contohnya kayak gimana? Setelah pengampunan Hunter Biden, dia nge-repost cuitan lama Joe Biden yang bunyinya tidak ada yang di atas hukum. Terus Mas nambahin komentar. Community notes slays. Sarkasme ini meskipun nggak secara langsung bohong, tapi secara efektif ngasih bahan bakar ke ribuan teori konspirasi di kolom balasannya. Dia tahu persis apa yang dia lakuin. Dia juga pernah kan secara langsung nge-share klaim yang menyesatkan. Ya, kayak klaim palsu kalau Google Maps cuma nampilin lokasi tempat memilih buat Kamala Harris, bukan buat Donald Trump. Padahal itu nggak benar. Nggak benar. Dan meskipun kemudian dikoreksi sama community notes, klaimnya udah keburu viral. Sumber kami sampai ngekategoriin misinformasi yang terkait dia jadi 3 jenis. Pertama, klaim kontroversial yang emang benar dari dia, kayak pas dia nyebut Wikipedia. Oke. Kedua, klaim palsu yang dia perkuat, kayak contoh peta Google tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik. Fabrikasi murni yang nggak ngelibatin dia sama sekali, tapi pakai namanya biar dapat kredibilitas. Oh, kayak rumor dia mau beli McDonald's gitu. Persis, personanya yang nggak ketebak itu bikin kebohongan apapun yang ngatasnamain dia jadi kerasa mungkin terjadi. Oke, jadi dia bisa memengaruhi perang, bisa memengaruhi diskursus publik, tapi dari yang saya baca, pengaruhnya bahkan masuk langsung ke mesin pemerintahan AS. Nah, ini bagian yang paling mengkhawatirkan. Gimana ceritanya? Ini terkait perannya di bawah pemerintahan Trump dalam proyek yang namanya Department of Government Efficiency, disingkat DOGE. Lucu juga singkatannya. Iya, Musk ditunjuk buat ikut mimpin upaya mangkas birokrasi federal yang sering dia sebut cabang kekuasaan keempat yang tidak dipilih dan tidak konstitusional. Visinya saya kedengeran bagus ya, efisiensi pemerintah. Tapi bukannya ini nyiptain konflik kepentingan yang luar biasa besar. Besar banget. Dalam skala yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Coba deh bayangin. Gimana? Perusahaan-perusahaan Musk, SpaceX, Tesla, itu udah dapat lebih dari 13 miliar dolar dalam bentuk kontrak pemerintah. 13 miliar dolar. Dan itu angka yang udah ketahuan publik ya, belum termasuk yang rahasia. Jadi orang yang sama yang nerima belasan miliar dolar dari pemerintah, sekarang dikasih wewenang buat mangkas anggaran dan staf di lembaga yang tugasnya justru ngawasin dia. Tugasnya ngawasin perusahaannya dan ngasih dia kontrak itu.
Ini benar-benar kayak nyerahin kunci kandang ayam ke rubah, sambil minta rubahnya desain ulang sistem keamanan kandangnya. Analogi yang pas banget. Dan dampaknya nyata loh. Kita lihat ada pemecatan massal di lembaga-lembaga kritis kayak CDC sama FEMA atas nama efisiensi. Pusat Pengendalian Penyakit sama Badan Darurat Federal. Betul, ini micu kritik tajam. Ada politisi veteran Sam Rayburn yang bilang setiap keledai bisa ngerobohin lumbung, tapi butuh tukang kayu yang terampil buat ngebangunnya. Pendekatan Musk lebih kayak bola perusak gitu ya. Daripada reformasi yang konstruktif, betul. Semua ini kontrol atas infrastruktur, kontrol atas narasi, pengaruh atas pemerintah. Ini kan nimbulin pertanyaan yang jauh lebih gede ya soal masa depan demokrasi itu sendiri. Tepat sekali. Beberapa analis yang kita baca khawatir kita lagi nyaksiin lahirnya sebuah negara jaringan atau network state. Network state, apa itu? Konsepnya gini, ketika satu orang punya kontrol atas infrastruktur paling kritis di era modern komunikasi global lewat Starlink, transisi energi lewat Tesla, data dan diskursus publik lewat X, Dia bisa mulai gantiin fungsi-fungsi inti pemerintah. persis, fungsi yang selama ini dipegang pemerintah. Jadi kekuasaan pelan-pelan geser. Bukan lagi dari warga negara yang milih perwakilannya, tapi ke satu individu yang ngendaliin teknologinya. Ini tantangan yang fundamental banget. Benar, ini bukan lagi soal sayap kiri atau kanan. Ini pergeseran dari otoritas publik yang demokratis ke otoritas privat yang teknokratis. Jadi kalau kita tarik benang merahnya buat Anda, kita udah lihat perjalanan yang luar biasa. Dari seorang wirausahawan brilian yang susah diatur, jadi industrialis visioner, sampai sekarang jadi semacam aktor geopolitik swasta. Yang kekuasaannya itu undar-ngaburin batas antara bisnis, teknologi, sama kenegaraan. Sosok Elon Musk ini emang paradoks besar di zaman kita. Di satu sisi, Nggak bisa disangkal, dia inovator yang mecahin beberapa masalah terbesar umat manusia. Dia bikin akses keluar angkasa jadi jauh lebih murah. dia juga mempercepat transisi ke energi bersih. Kontribusinya nyata. Sangat nyata. Tapi di sisi lain, konsentrasi kekuatan yang segitu besarnya di tangan satu orang, Kekuatan atas infrastruktur komunikasi global, kekuatan buat ngebentuk percakapan publik, dan kemampuan buat mempengaruhi pemerintahan. itu semua menimbulkan risiko yang sangat nyata bagi proses demokrasi dan stabilitas global. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pikiran buat Anda renungkan. Sumber-sumber kita kan nunjukin kalau Musk itu sering banget ngebungkus semua kerjanya sebagai sesuatu yang esensial buat nyelamatin umat manusia. Iya, selalu narasinya itu. Nah, saat Anda mikirin hal ini, coba deh pertimbangkan pertanyaan ini. Ketika satu individu dapat kekuatan buat seorang diri, mempengaruhi perang, ngebentuk percakapan publik, dan ngebongkar lembaga pemerintah, di mana sih garis antara seorang visioner yang nyelamatin dunia dan seorang teknokrat yang mengendalikannya? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang berhak nalik garis itu? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa!